lagi bersama saya Reski Hasana SPD. Saya mengajar di SD 064 Sukasari 2 Kabupaten Sarawangun. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sarawangun. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3.A.9 bersama Bapak Fasilitator Bapak Dwi Haryanto dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Rusdianti MPD. Modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Di sini adalah judul program yang akan saya bahas tentang mengembangkan kemampuan literasi murid melalui budaya baca dengan optimalisasi aset sekolah berupa buku di perpustakaan. Adapun peristiwanya adalah program ini sebagai pendalaman kegiatan program intrakurikuler. Program ini merupakan pengayaan mata pelajaran, membimbing murid untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik, serta dapat menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dilakukan dengan latar belakang kemampuan literasi murid yang belum maksimal berdasarkan rapor pendidikan. Ringkasan program. Literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Rendahnya minat baca disebabkan beberapa faktor. Sebagai contoh yaitu mahalnya harga buku dan kurangnya memanfaatkan aset sekolah di perpustakaan yang di dalamnya terdapat aset buku. Program mengembangkan kemampuan literasi murid melalui budaya baca dengan optimalisasi aset sekolah berupa buku di perpustakaan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan budaya baca siswa dan terampil berkarya dari hasil yang didapat setelah membaca. Kegiatan literasi ini dilakukan pada tugas proyek siswa berupa membaca dan merangkum dari apa yang dibaca pada buku yang ada di perpustakaan secara berkala dengan kesepakatan bersama antara murid dan guru. Latar belakang mengapa saya memilih program ini yaitu dengan hasil rapor mutu pendidikan. Hasil asesmen nasional bahwa kemampuan literasi pada murid masih tergolong rendah, sehingga dengan memanfaatkan aset sekolah berupa sarana prasarana di perpustakaan, maka diharapkan kemampuan literasi murid akan meningkat. Kegiatan literasi selama ini belum memaksimalkan aset buku yang ada di perpustakaan, sehingga terjadi kolaborasi dalam komunitas sekolah. Kegiatan literasi dengan merangkum buku dapat dilakukan dengan pelibatan komunitas keluarga, orang tua mampu berperan dalam mendorong kepemimpinan murid. Kegiatan literasi dengan hasil produk yang beragam mampu melatih kemandirian dan kreativitas murid sehingga kepemimpinan murid dapat dikembangkan. Melalui kegiatan literasi membaca dan merangkum buku, maka siswa mampu mengolah informasi dari buku yang dibacanya, kemudian dapat menghasilkan karya yang beragam bentuknya sesuai pilihan, serta dipresentasikan di depan kelas dan karyanya dapat ditempel di mading kelas. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menumbuh kembangkan budaya literasi membaca buku, kemudian merangkum buku yang menghasilkan karya dapat berupa biografi, resume, narasi, dan lain sebagainya yang dilakukan waktunya berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Dengan kegiatan yang dilakukan akan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Murid secara mandiri menentukan pilihan buku yang dibacanya, bertanggung jawab membuat hasil karya dari kegiatan membacanya serta berkreativitas sesuai minatnya. Adapun tujuan program pada yang saya buat sekarang adalah yang pertama, menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang
Yang kedua, menumbuhkan budi pekerti dan kepribadian murid. Yang ketiga, menjadikan kegiatan ini sebagai budaya positif di sekolah. Yang keempat, melatih kemandirian murid. Yang kelima, menjadi wadah berkreasi dan berinovasi bagi murid. Yang terakhir, menumbuhkan keberanian untuk tampil dan pentingnya budaya literasi. Dasar pertimbangan program ada beberapa hal. Yang pertama, suara murid. Guru harus mampu memberdayakan murid agar mampu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan, memberikan kesepakatan untuk berkolaborasi dan membuat keputusan dengan pertimbangan kegiatan, yaitu yang pertama melibatkan murid dalam perencanaan kegiatan. Yang kedua melibatkan murid menentukan waktu untuk membaca dan merangkum buku. Yang ketiga melibatkan murid dalam aktivitas kegiatan dengan bertanya, berdiskusi, melakukan presentasi, serta budaya mendengarkan. Pilihan murid. Pilihan murid bertujuan agar murid mampu mandiri dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dengan memberikan kesempatan murid untuk menentukan pilihannya, maka kepemimpinan murid dapat dikembangkan. Yang pertama, murid diberikan kebebasan dalam memilih buku yang akan mereka baca sesuai dengan minatnya. Yang kedua, murid diberikan kebebasan dalam berkarya hasil dari merangkum buku setelah kegiatan literasi dilaksanakan sesuai dengan kreativitas peminatannya. Yang ketiga adalah kepemilikan murid. Kepemilikan murid terhadap proses pembelajaran dapat dikembangkan dengan keterlibatan murid secara aktif dalam keterhubungan fisik, kognitif, dan sosial emosional serta peningkatan minat belajarnya meningkat. Yang pertama, meminta pendapat murid dalam bentuk penugasan. Yang kedua, memajang pekerjaan murid di mading kelas. Yang ketiga, merespon umpan balik yang diberikan murid. Ada juga tentang membacakan hasil rangkumannya dengan cara bertutur. Perasaan. Saya merasa senang ketika ide dalam mengembangkan sekolah dapat mendapatkan apresiasi dari komunitas sekolah. Sambutan dan dukungan dari komunitas di sekolah memberikan energi yang positif bagi saya, sehingga pelaksanaan program dapat terrealisasi. Perasaan lain yang dihadapi ketika mendapatkan situasi yang membuat murid untuk bersuara, memilih, dan merasa memiliki terhadap pembelajaran, maka disitulah perasaan ibu bahagia karena telah memberdayakan murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran bagi dirinya sendiri. Pembelajaran ini banyak memberikan pembelajaran bagi murid untuk bersuara, membuat pilihan serta merasa memiliki. Murid belajar untuk mandiri dalam membaca, membuat proyeknya. Murid belajar berani sehingga kepemimpinan murid dapat tumbuh dan berkembang. Dalam perencanaan program, wali kelas dapat berkoordinasi dengan kepala sekolah, petugas perpustakaan, serta bermusyawarah dengan murid dengan mempertimbangkan suara murid, pilihan murid, serta rasa kepemilikan murid. Dengan koordinasi, kolaborasi, serta kerjasama, maka program ini yang telah dirancang ini dapat dilaksanakan dengan baik. Berikutnya adalah penerapan. Program ini merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan budaya literasi bagi murid. Peran guru dan wali kelas diharapkan mampu menggerakkan dan memfasilitasi murid-muridnya untuk terus melaksanakan program literasi dengan memanfaatkan aset buku yang ada di perpustakaan. Guru serta wali kelas dapat memodifikasi program ini sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tercipta pembelajaran yang beragam dan tidak membosankan. Aset buku yang ada di perpustakaan yang beragam mampu menarik minat murid untuk membaca, sehingga budaya literasi dapat dikembangkan. Pembiasaan membaca mampu menumbuh kembangkan budi pekerti serta karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun kesimpulannya adalah kepemimpinan murid
adalah tentang murid yang bertindak secara aktif, yang membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain, murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar yang dapat digunakan sepanjang hidup mereka. Ketika murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Karakteristik lingkungan serta peran komunitas mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan sehingga diperlukan kolaborasi bersama dan untuk menciptakan kepemimpinan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan. Berdiskusi dengan wakil kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membahas program yang akan saya lakukan. Kemudian saya berdiskusi dengan petugas perpustakaan sekolah. Di sini juga akan membagikan buku-buku untuk membaca siswa. Selanjutnya dokumentasi membuat daftar kunjungan perpustakaan. Nah, di sini sudah ada. Kami melakukan kunjungan perpustakaan untuk membaca buku. Kemudian kami membaca buku di taman sekolah, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Setelah itu menempelkan hasil karyanya di mading kelas, yang ini dalam bentuk resume atau ringkasan dari cerita. Berikut ini ada siswa yang menyajikan hasilnya dengan berikut. Saya ingin menceritakan sebuah cerita legenda cerita rakyat yang bernama Anak Lumang yang berasal dari kota Bengkulu. ya, silakan diceritakan. Dahulu kala seorang pemuda bernama Anak Lumang hidup sebatang kara dan miskin. Pemuda tersebut dijauhi warga karena pakaiannya yang lesuh. Lalu anak lumang pemuda tersebut pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rajin bekerja. Ketika dia sedang bekerja, guru mengajinya menanyakan kepada anak lumang kapan ia menikah. Lalu anak lumang pun menjawab, siapa wanita yang ingin menikah dengan pemuda miskin. Lalu guru mengajinya pun tersebut menasihati anak lumang untuk selalu memohon kepada Tuhan dan rajin bekerja. Lalu anak lumang pun menjadi rajin bekerja dan beribadah. Setiap malam dia selalu sholat tahajud dan rajin bekerja dan juga berdoa kepada Tuhan. Dan ketika malam dia pun tidur dan memimpikan seorang wanita cantik yang berpakaian putih-putih. Wanita tersebut berpesan kepada anak lumang untuk rajin bekerja, untuk mengumpulkan uang, dikumpulkan untuk pergi ke kota. Setelah kejadian tersebut, anak lumang pun rajin bekerja. Ia selalu menjual kayu bakar yang ia dapatkan ke pasar dan dia juga menabung untuk pergi ke kota. Ketika uangnya cukup, anak lumang pun pergi ke kota. Ketika dia pergi ke kota, dia pun mengikuti jalan-jalan yang ada di kota tersebut hingga bekalnya dan ongkosnya telah habis. Saat itu anak lumang sedang berputus asa dan ia ingin pulang ke kampung halamannya. Ketika ia sedang berputus asa, penguasa kota tiba-tiba Mengadakan sayembara. Anak lumang pun mendengar sayembara tersebut dan dia melihat rumah penguasa kota tersebut untuk melihat orang-orang yang mengikuti sayembara tersebut. Dari sekian banyak orang, belum ada yang bisa mengobati putri penguasa kota tersebut. Ketika anak lumang melihat, tiba-tiba pegawai penguasa kota tersebut menarik tangan anak lumang. Sebenarnya anak lumang tidak ingin mengikuti sayembara tersebut, tetapi ketika dia ingin keluar dari tempat itu, kakinya terasa berat
sehingga dia tidak mau keluar dari situ dan dia masuk ke dalam situ. Ketika dia masuk ke dalam, ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan kepada putri tersebut. Dia hanya berpura-pura berdoa dan juga mengusap-usapkan muka putri tersebut. Dan putri tersebut pun bangun dan penyakitnya hilang. Atas janji penguasa kota tersebut mengangkat anak Lumang sebagai pengaman kota dan juga menikahi putrinya tersebut dengan anak Lumang. Lalu anak Lumang menikah dengan putri tersebut dan dikaruniai 2 orang anak. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.